Pancasila yang dasar nilai penghubung studi Camp PBL. Ajar Bapak Amin, SDN, MDS, pendidik. Slide pertama, ya serahkan kepada mata. Mata. Untuk slide pertama, pada penjelasan Portmaster adalah alat pemindai berbasis Python untuk mencari dan mengecek pada jaringan GNS3. Fungsinya untuk mencari port terbuka, deteksi risiko keamanan, dan saran perbaikan. Untuk menggunakan algoritma, kita menggunakan fungsi DFS atau BFS juga. Untuk lacak jalur jaringan, cocok untuk menggunakan pembelajaran keamanan cyber dalam analisis jaringan. Kendala yang kami hadapi yaitu beberapa tim tidak semua dapat memahami isi dan cara pengerjaan seperti programming. Aplikasi yang kami terapkan harus selalu dicek dan diupdate. Untuk kekurangan pada aplikasi berupa dependensi, beberapa port yang tidak bisa di-scan atau dilacak. Pada keilmuan PBL, tim teknis mengatasi tantangan teknis pada port master seperti akurasi pemindaian UDP, stabilitas integrasi API NVD, backup data otomatis, dan responsivitas aplikasi. Proses ini meningkatkan kualitas aplikasi sekaligus memperkuat kemampuan tim dalam aplikasi, perancangan solusi, dan kolaborasi. Kini Portmaster lebih stabil dan siap digunakan di lingkungan produksi maupun pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arif Al-Bahyaki. Kedua yaitu filosofi, historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama, filosofis. Sebagai landasan filosofis, Pancasila mengutamakan keseimbangan antara individu dan kolektif. Namun dalam PBL, prinsip seperti musyawarah mufakat bisa menghambat pengambilan keputusan secara cepat yang diperlukan dalam memecah masalah kritis dan lintas disiplin. Yang kedua, historis. Secara historis, Pancasila lahir dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika digunakan dalam konteks pengembangan ilmu yang berbasis global dan futuristik di era teknologi disruptif, nilai-nilai historis tersebut bisa terasa tidak konseptual, terutama bila tidak disesuaikan dengan dinamika global saat ini. Ketiga, sosiologis. Pancasila menekankan pentingnya harmoni sosial dan kebersamaan. PBL yang sering menuntut kritik tajam, dan evaluasi terbuka terhadap ICD. Pendekatan terlalu sosiologis bisa menghambat budaya diskusi terbuka jika dianggap tabu untuk berbeda pendapat secara ekstrem. Yang keempat, politik. Dalam beberapa kasus, nilai Pancasila bisa digunakan secara sempit untuk membatasi kebebasan akademik, bertentangan dengan prinsip PBL yang mendorong kebebasan berpikir dan analisis kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh John. Ada John, dipersilakan. Kita Pancasila dengan PBL. Salah satu ketuhanan yang Maha Esa kaitan dengan PPL. Mahasiswa mengerjakan proyek dengan jujur tanpa berkiplak motivator yang saya karya lain orang lain. Tugasnya dikerjakan dengan ikhlas sebagai bertanggung jawab akademik dan profesionalisme. Tetapi PPL tidak dipergunakan untuk aktivitas ilegal seperti eksploitasi sistem tanpa izin. Sila kedua, tidak kami keberatan. Kaitan dengan PPL, mahasiswa belajar bekerja secara kolaboratif, menghargai perbedaan pendapat dan kemampuan anggota tim. Nanti dirancang agar sama benar, tidak membahayakan pihak ketiga, seperti ekspor PDF dan email report. Dibuat untuk memudahkan penggunaan awal IT. Sila ketiga, Satuan Indonesia. Kaitan dengan PPL, mahasiswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam satu tim. Meskipun memiliki peran berbeda, tim desain dokumen seperti Boxdeno dapat digunakan oleh institusi lokal atau organisasi di Indonesia. Bahasa Indonesia dalam aplikasi mendukung pengembangan lokal. Dilakukan kegiatan yang dipimpin oleh pemerintahan dan Western Perwakilan. Kaitan dengan PBL, pemilihan keputusan dalam tim dilakukan melalui diskusi dan
kesepakatan bersama. Tugas dan peran dibagi sesuai kemampuan dan minat anggota tim. Tim kerja dipresentasikan secara kolektif dan individual. Yang kelima, karir sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitan dengan PPL, proyek silakan agar bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk pengguna awal IT, bisa seperti expert PDF dan email report. Bermanfaat praktis pada pengguna bidang teknis. Aplikasi dapat digunakan secara gratis dan terbuka untuk lembaga pendidikan, UMKM, atau komunitas lokal. Selanjutnya dibacakan oleh Adam. Selanjutnya ada aktual rapat filosofis. Yang pertama ada kemanusiaan adil dan beradab. Lalu pastikan aplikasi ini digunakan secara etis hanya untuk kebutuhan audit, keamanan jaringan pribadi atau dalam konteks pembelajaran. Dan yang kedua ada keadilan sosial. Jadi artinya itu semua anggota tim memiliki peran yang seimbang dalam pengembangan. Tugas dibagi merata baik dalam metode dibagi maupun kemudian adil. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jidan Ramadan. Terima kasih atas kepadanya. Saya akan menjelaskan soal penerapan historis. Yang mana yang pertama itu ada kemajuan bangsa, majunya akan mengangkat ketergantungan terhadap inovasi dan juga menemukan inovasi terbaru yang etis dan bermanfaat. Berikutnya ada yang terakhir kita database. Ada program infografis untuk tim target IT nomor data dan healthcare. Ada logika kita menggunakan paket programming, sifat riwayat dan kebijakan, DB dan PND. Oke, sekian dari kami. Kita ganti ada apa? Ataupun hal-hal kami. Ada kekurangan mau dikatakan karena banyak bagi manusia tidak dapat mendengar, tidak ada benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan kami ini untuk Aryo Disisanto yang membuat slide presentasi saat ini sedang sakit dan tidak dapat menghadiri. Mohon maaf untuk kekurangannya. Sekian, terima kasih.